Jadi sambar petir itu mengerikan ya, mengerikan, benar-benar mengerikan. Tapi kalau misalnya kalian ada di tenda ke pantai, ada petir, nah kalian itu harus ke mobil. Hai guys, kembali lagi di channel Evangeline atau biasa kan dinamakan Ivy, oke? Tapi Ivy-nya nggak pakai I ya, pakai E. Kayak nama Hawa gitu loh, Ivy. Nah, oke. Ya. Hari ini aku mau baca buku yang bernama Seri Y, tapi tentangnya pertolongan pertama. Oke. Mungkin di bagian kalian ada yang bertanya, Kak Ivy, apa itu ya namanya pertolongan pertama? Nah, pertolongan pertama adalah menyelamatkan orang pada kecelakaan. Oh my god. Dan menyelamatkan diri sendiri pada kecelakaan. Gitu. Siapkan kotak P3K. Nah, di Korea diwajibkan untuk menyiapkan peralatan kayak kalau misalnya ya kalian tuh sakit maybe di Korea, nah itu harus setiap hari itu harus disiapin kalau misalnya ada orang yang terluka atau yang sakit di hari sekarang juga itu. Nah, kalau misalnya kadaluarsanya sudah lewat itu harus dibuang kalau di Korea. Nah, di Indonesia juga harus begitu. Di semua negara harus buang kalau kadaluarsanya sudah lewat. Gitu. Durian tersangkut di leher. Mungkin beberapa dari kalian tuh suka makan ikan lah ya. Nah, hati-hati kalau makan ikan, itu ada durinya. Nah, nanti kalau tersangkut di leher gimana? Sakit kan? Nah, tapi di Korea kalau misalnya makan ikan, durinya tersangkut, itu diwajibkan untuk dicabut di rumah sakit. Kalau di Indonesia, ya udah simple lah Indonesia, tinggal aja di sebentar aja, paling nggak 5 menit atau 10 menit udah langsung nurun. Buat apa dicabut? Nah, kalau misalnya kalian di jalan nemu jamur beracun, itu jangan dibawa pulang, bahaya banget serius. Itu kalau dimakan sakit tuh serius. Jangan bawa pulang ya. Ini aku baru aja selesai makan. Tapi kalian tuh boleh megang atau mencium jamur beracun, gak apa-apa. Tapi kalau sampai kemakan jangan, nanti bisa sakit perut. Terus kalau misalnya kalian ya sama teman-teman kalian, nah itu ada serangga kepanasan gitu terus masuk ke telinga kalian, itu jangan kalian apa-apain, apalagi pakai cotton batu. Kalau diginiin pasti tambah masuk. Nah, tapi pakai senter, nah pasti keluar karena serangga itu hanya butuh istirahat sebentar saja, tapi istirahatnya hanya di tubuh manusia itu. Terus kalau misalnya kalian ya lagi lari gitu di pasir, nah anginnya tuh kan pasti langsung siung, matanya sakit tuh, ya kan? Nah, tapi kalau mata lagi sakit jangan dikucek, itu bisa merusak mata kalian. Mending kalian tunggu saja sebentar, nih mata kalian tutup, nanti air matanya yang bersihin. Tapi jangan diantara teman-teman kalian tuh nyubit kalian biar air matanya keluar, jangan, bahaya. Lebih gimana ya, lagi sakit kok masa dicubit, jadi lebih sakit lagi kan. Nah, jadi oke, solusinya kalau matanya lagi kena benda asing gitu, mending cuci mata, bukan cuci muka ya. Kalau cuci muka kan tinggal pakai aja keran langsung cuci mata, itu kayak di bak gitu. Nah, baru ini matanya terbuka dari atas hanya kepala, dari bawah itu matanya terbuka, jadi fokus. Nah, kalau udah bersih harus dibersihin pakai cotton bud, dilihat mana ya. Nah,
Tapi ditahan ya. Itu memang sakit sih kalau pakai cotton bud. Really sick. Oke. Kalau misalnya kalian suka makan kacang, hati-hati makannya. Jangan sampai masuk ke hidung. Kalau ke hidung nanti bisa mimisan gitu. Nanti darah yang dari hidung keluar ke jari kalian, nanti kalian nangis. Makanya hati-hati makan itu. Jangan meniup makan kayak gini nih. Nanti masuk gimana? Bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab Anda. Next. Kulitnya mengelupas. Kulitnya mengelupas itu kayak misalnya ya, ini aku pernah banget nih. Di jari-jariku nih ada kulitku yang mengelupas. Kalau nggak salah kayaknya ada di mana ya? Di jempolku 2 ini sih ya. Aku nggak ingat. Soalnya udah sembuh. Nah, itu dinamakan kulit mengelupas karena kulitnya itu kelupas mengelupas gitu, kayak lepas gitu loh. Nah, kalau misalnya kulitnya agak lepas itu jangan kalian malah tambah tarik, tapi pakai cotton bud. Dilihat darahnya sudah beberapa, sudah darahnya udah diambil. Nah, baru dikasih obat, kasih alkohol, betadine, baru dikasih Hansaplast. Di Indonesia diwajibkan seperti itu. Tapi kalau di Korea maybe ya. Tapi kalau di Korea itu pakai perban gitu loh. Jadi diputer-puterin. Nah, udah dikasih plester baru udah gitu. Nah, kalau sobek itu misalnya lutut kalian nih main perosotan, tuh lihat nih, aku aja udah ada bekas. Jadi bekasnya ada kayak gini. Tapi kalau misalnya kata dokter kalian bilang ini sih nggak apa-apa ya, tapi kalau di dalamnya itu akan menimbulkan bekas, di luarnya tidak akan menimbulkan bekas. Kayak aku nih pernah sekali tuh, kalau nggak salah dari 2 kakiku ini di lutut tuh ada bengkak gitu. Bengkaknya sih cuma segini aja lah, segini nih. Gini ding. Nah, gini doang. Nggak gede sih, nggak gede kayak gini, cuma segini. Tapi di lutut gitu. Terus kalau tertusuk paku, serius sakit banget. Aku pernah banget. Tapi di Korea jangan nyabut, habis itu darahnya ditekan keluar, jangan di kaki. Jadi dicabut dulu, kasih apa sih, kapas gitu, tunggu beberapa ya. Kalau masih banyak darahnya tetap harus diginiin. Nah, baru dikasih alkohol, betadine, baru dikasih Hansaplast. Kalau di Korea sama dikasih perban, bukan perdan ya, perban. Tetap kasih alkohol, terus betadine, baru dikasih perban. Nah, kalau di Indonesia cuma kasih Hansaplast saja. Mungkin kayak X lah ya, 1, 2 aja. Kalau masih ada darah-darahnya ya tinggal 1, 2, 3, 4 doang, kayak bintang gitu. Terus kalau di antara kalian yang suka kucing, be careful. Kucingnya tuh suka nyakar. Aku pernah dicakar kucing tanpa keluargaku tahu. Jadi ya aku sembunyiin aja biar gak kelihatan. Gak apa-apa. Sering kali mereka bilang, "Dek, kenapa aku tangannya diumpetin?" Gak apa-apa, cuma mau umpetin aja. Baru sampai di kamar, bukan di kamar sih, ruang tamu, ambil alat-alatnya, bersihin, ketahuan deh dicakar kucing. Nah gitu. Kalau misalnya kalian di keluarga kalian mendaki gunung, hati-hati.
seringkali ada ular, karena ular itu sama hewan liar yang buas itu adanya di hutan, dan seringkali memang ular suka ada di gunung juga. Jadi hati-hati ya. Tapi kalau misalnya kalian membantu orang yang menggigit ular, jangan lupa menanya, ular lihat ularnya tidak. Nah, kalau dia bilang ularnya kayak segitiga gitu tapi bentuknya aneh, mungkin itu dinamakan ular berbisa. Ular yang tidak berbisa itu nggak ada gigi. Kalau ular yang berbisa ada giginya, gitu. Nah, kalau di antara kalian yang punya hewan peliharaan, hati-hati ya, jangan sampai tangan kalian digigit. Aku pernah digigit sama anjingku sih ya. Namanya dia tuh anjing golden retriever. Nah, dia lagi makan. Itu aku pernah gangguin dia makan. Nah, jadi aku pernah sekali kegigit sih ini. Telunjuk di dua-dua ini deh kalau nggak salah. Di antara dua inilah. Nah, jadi kalian hati-hati ya. Jangan mengganggu hewan ketika dia lagi makan atau lagi mengurus anak-anaknya atau hati-hati kalau misalnya ada hewan-hewan yang bukan peliharaan kalian, hati-hati jangan sampai kegigit gitu. Nah, kalau misalnya kalian sama teman-teman kalian sekelompok gitu, kalian ada di gunung, terus ada sarang lebah. Hati-hati ya, hati-hati kalau ada lebah. Kalian kalau punya temen itu pasti dia bilang jangan lari, tundukkan badanmu. Nah, akhirnya teman kalian lah yang kena lebah. Tapi solusi ketika kalian atau teman kalian yang nyelamatin itu hati-hati. Tapi solusinya adalah untuk obatin, cari yang kayak bintik-bintik hitam gitu, titik-titik hitam. Nah, udah ketemu baru di giniin digaruk pakai kartu gitu. Nah, digaruk udah mendingan, lumayan, udah rasa lumayan. Nah, diambil udah. Nah, baru dikasih air, baru kasih es gitu, baru jadinya kering, jadinya sembuh. Nah, gitu. Nah, di kalian ada yang suka olahraga. Nah, tapi mungkin kalian sama teman kalian lah ya kan. Nah, tapi teman kalian malah mimisan. Caranya mimisan adalah duduk tegak, kepala dimajukan dikit aja ya, gini, baru ditutupin. Tunggu beberapa menit aja udah langsung sehat gitu. Tapi kalau darahnya masih mengalir, mungkin ada temanku sih ya, dia juga suka mimisan. Tapi di TK aku umurnya masih 7 atau enggak 8 gitu lah. Nah, dia mimisan, tapi solusinya biar nggak mimisan itu dikasih daun gitu, putolinnya tuh bukan kayak gini ya, bukan kayak gini. Nah, udah baru masukin hidung. Nah, kalau tunggu beberapa menit dikeluarin pasti udah nggak ada lagi. Mungkin solusinya dua itulah ya, tegak, maju sedikit, tutup. Kalau misalnya masih ada, kasih daun aja, tusuk pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya udah beberapa menit gitu. Nah, keluarin pasti udah nggak ada lagi. Next, nah kalau misalnya kalian nih ada hobinya yang suka makan cabai. Oh ya, kalian juga suka hobi apa? Namanya siapa? Nah, terus ya kalian ceritain kelas kalian berapa, umur kalian berapa. Oke? Makasih ya guys, tolong like, subscribe, comment, dan share ke teman dan kalian harus banget kirim itu ke teman-teman kalian sama keluarga. Itu manfaat banget serius ceritain ini ya. Oke, bye bye, love you guys.